Tahun 2025, Samsung kembali menunjukkan reputasinya untuk segmen HP lipat melalui Samsung Galaxy Z Fold 7 5G. Kali ini ia membawa beberapa peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan beberapa tahun ke belakang yang terasa itu-itu saja setiap generasinya. Bodi jadi yang paling ditonjolkan, Samsung Galaxy Z Fold 7 5G jadi salah satu HP lipat paling tipis di dunia. Nah, berikut ini kelebihan dan kekurangan Samsung Galaxy Z Fold 7 yang sudah admin rangkum. Secara keseluruhan, tampilan desain Samsung Galaxy Z Fold 7 memang tidak berubah banyak. Anda bisa melihat Samsung Galaxy Z Fold 6 5G di sini dengan sudut yang lebih tajam dari generasi-generasi sebelumnya. Perbedaannya ada di ketebalan bodinya. Z Fold 7 hadir dengan ketebalan bodi 4,2 mm saat dibentangkan, sementara dilipat ketebalannya 8,9 mm. Ketebalan ini sama seperti Samsung Galaxy S23 Ultra. Sedangkan untuk bobotnya ada di angka 215 gram. Meski lebih tipis, modul kameranya kini jadi terlihat lebih tebal. Hal ini wajar karena kamera jadi salah satu yang mendapatkan upgrade cukup besar. Anda bisa memakai case agar modul kameranya tidak sering terbentur saat menyimpan di permukaan yang padat. Ponsel ini juga menggunakan armor flex hingga baru yang lebih kecil dan kokoh. Selain lebih fleksibel, bekas lipatan pada layar juga jadi lebih minim dan tidak terlalu terlihat. Agar terasa lebih aman, material yang digunakan pada framenya yakni armor aluminium advance. Meski tipis, Samsung Galaxy Z Fold 7 5G akan tetap aman digunakan untuk penggunaan jangka panjang. Untuk ketahanannya, ponsel ini masih mengandalkan IP48. Sertifikasi ini membuatnya bisa bertahan dari debu dan air hingga kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Salah satu hal yang sering dibicarakan dari ponsel lipat Samsung di generasi kebelakang adalah layarnya yang terasa cungkring ataupun tinggi kurus. Hal ini mengurangi pengalaman penggunaan saat membuka beberapa aplikasi tertentu. Kabar baiknya, Anda tak akan menemukan hal serupa di seri kali ini. Samsung Galaxy Z Fold 7 5G mengubah aspek rasionya menjadi 21:9 dari yang sebelumnya 22,1:9. Ukurannya juga jadi lebih lebar dari 6,3 inci menjadi 6,5 inci dengan panel Dynamic LTPO AMOLED 2 kali. Tampilannya cukup tajam dengan resolusi 1080x2520 pixel, membuatnya tak akan jauh berbeda dengan layar utama. Ukuran layar utamanya juga mengalami peningkatan dari 7,6 inci menjadi 8 inci. Resolusinya di angka 1968x2184 pixel. Tiap sudutnya terasa sangat tajam dengan detail yang tak akan berkurang. Sementara untuk kemampuannya masih sama saja. Misalnya panel foldable dynamic LTPO AMOLED 2 kali dengan dukungan HDR membuatnya tampil memukau. Untuk kecerahannya, kedua layarnya juga bisa sampai 2600 nits. Ini cocok banget dipakai di luar ruangan yang terik. Untuk perlindungannya mengandalkan Corning Gorilla Glass Ceramic 2 untuk layar cover dan MOS level 1 untuk layar utama. Samsung Galaxy Z Fold 7 menjadi salah satu HP pertama yang membawa sistem operasi Android 16 ke pasar. Ia juga jadi yang pertama dari ponsel Samsung yang memakai antarmuka One UI 8. Hal ini tampaknya sebagai penebus karena Samsung Galaxy Z Fold 6 yang hanya memakai Android 14 dengan One UI 6.1.1 saat rilis. Selain itu, Samsung tetap memberikan jaminan upgrade OS hingga 7 kali. Artinya Anda bisa menikmati Android 23 pada tahun 2032. Kemudian ada jaminan update security patch juga selama 7 tahun. Samsung Galaxy Z Fold 7 tentu saja sudah dibekali beberapa fitur eksklusif dari Samsung. Mulai dari Galaxy AI, Samsung Dex, hingga sensor UWB. Penggunaan antarmuka One UI 8 juga membuat Galaxy AI jadi lebih optimal dan lebih beragam. Terlepas dari berbagai fitur Galaxy AI yang juga ada di generasi-generasi sebelumnya, ada hal yang cukup menarik perhatian saya, yakni pengoptimalan untuk penggunaan layar lipat yang lebih besar. Misalnya fitur multimodal AI yang bekerja lebih baik bahkan bisa mengimbangi layar untuk Gemini Live. Samsung Galaxy Z Fold 7 5G juga menjadi salah satu dari segelintir ponsel HP lipat yang dibekali dengan sensor UWB.
Snapdragon 8 Elite masih menjadi chipset paling powerful sampai akhir 2025. Chipset ini juga dipakai oleh seri flagship Samsung lainnya, salah satunya adalah Galaxy S25 series. Beberapa HP flagship lain juga tak ketinggalan memanfaatkan kekuatannya, seperti Xiaomi 15. Berbeda dengan HP flagship lain, Samsung Galaxy Z Fold 7 hadir dengan Snapdragon 8 Elite khusus. Samsung menyebutnya dengan Snapdragon 8 Elite for Galaxy, dengan dua inti utama pada CPU yang mengalami overclock. Performa CPU yang dimilikinya diklaim memiliki peningkatan sampai 45%, 48% untuk GPU, dan 68% untuk NPU. Lebih detailnya, Snapdragon 8 Elite for Galaxy ini ditenagai oleh 8 inti CPU, meliputi dari 2 core Orion V2 Puning L dengan clock speed 4,47 GHz, lalu 6 core Orion V2 Puning M dengan kecepatan sampai 3,53 GHz untuk efisiensinya. Chipset ini didukung GPU Adreno 830 yang juga punya kecepatan lebih tinggi. Kemampuan Snapdragon 8 Elite ini juga didukung oleh kapasitas memori yang lega. Samsung Galaxy Z Fold 7 hadir dengan 3 varian memori, 12/256 GB, 12/512 GB, dan yang paling tinggi RAM 16 GB dengan internal 1 TB. Tak heran jika performa yang dihasilkan akan lebih optimal. Kamera menjadi salah satu sektor yang mengalami upgrade paling signifikan. Hal ini jadi kabar baik mengingat sekitar 3 generasi ponsel lipat Samsung hanya menggunakan kamera yang sama. Galaxy Z Fold 7 hadir dengan kamera utama beresolusi 200 MP. Menariknya kamera yang digunakan ini sama dengan yang dimiliki oleh Galaxy S25 Ultra, yakni ISOCELL HP2. Kamera ini memiliki dukungan multidirectional PTAF dan OIS untuk stabilisasi selama pemotretan. Masih bicara soal peningkatannya, kamera depan yang disimpan di dalam layar utama juga mengalami peningkatan. Samsung Galaxy Z Fold 7 kini menggunakan kamera ultrawide 10 MP yang punya sudut pandang lebih luas. Sayang lingkaran kamera ini tak lagi tersembunyi di dalam layar. Sementara untuk kemampuan kamera lainnya masih sama dengan generasi sebelumnya. Misalnya kamera telefoto 10 MP dengan dukungan PDAF dan OIS, kamera ini mampu melakukan 3 kali optical zoom. Lengkapnya ada kamera ultrawide 12 MP dengan PDAF, membuatnya bisa dipakai untuk kamera makro. Untuk perekaman videonya, kamera belakangnya bisa mencapai resolusi 8K di 30 fps serta 4K yang cukup stabil. Sementara untuk kamera depan mampu merekam video hingga 4K di 60 fps. Meski memiliki bodi yang lebih tipis dari generasi sebelumnya, kapasitas memorinya terlihat tetap sama di 4400 mAh. Hal ini tentu saja cukup menarik karena secara teori, ketahanan dianya tak akan jauh berbeda dengan sebelumnya. GSM Arena juga mencatat active use score untuk Samsung Galaxy Z Fold 7 ada di angka 11 jam 44 menit. Kemampuan ini berada sedikit di atas Samsung Galaxy Z Fold 6 yang masih meraih skor 11 jam 31 menit. Untuk kemampuan pengisian dayanya juga masih tak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni mendukung pengisian daya cepat 25 Watt. Menurut klaimnya, ponsel ini bisa mengisi hingga 50% dalam waktu 30 menit. Kelebihan lain dari Samsung Galaxy Z Fold 7 adalah mendukung speaker stereo. Sistem speaker yang digunakan ini berbasis AKG untuk membantu berikan efek surround. Hal ini membuat pengalaman penggunaan akan terasa lebih imersif, baik itu menonton video sampai bermain game. Selain itu, Samsung Galaxy Z Fold 7 juga memiliki sensor dan konektivitas yang cukup lengkap. Misalnya sensor gyro hardware yang cukup responsif, barometer, sampai sidik jari yang disimpan di samping bodi. Konektivitasnya mengandalkan Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 sampai NFC. Satu hal yang cukup diperhatikan dari Samsung Galaxy Z Fold 7 adalah tak lagi mendukung penggunaan stylus S Pen. Padahal hal ini jadi salah satu keunggulan yang selalu ditawarkan oleh Samsung Galaxy Z Fold series. Kekurangan satu ini mungkin akan menjadi pertimbangan paling tinggi untuk beberapa orang. Penyesuaian ini mungkin dilakukan Samsung imbas dari bodinya yang menjadi lebih tipis. Anda benar-benar harus mempertimbangkan apakah ingin mendapatkan HP lipat yang tipis atau juga sudah mendukung penggunaan stylus. Namun, Samsung Galaxy Z Fold 7 masih mendukung penggunaan stylus universal, yang tidak didukung hanyalah S Pen Samsung yang biasanya ada di seri sebelumnya.
Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar terbaru dari Gadget Me.